Halo warga intelektual sekalian. Menurut saya, pemimpin paling korup di dunia itu adalah Ayatollah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bayangkan seorang pemimpin bisa punya harta 100 triliun lebih. Bayangkan, dia hanya pemimpin spiritual Iran, gajinya nggak seberapa, tapi kekayaannya luar biasa. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Ayatollah menggarong duit ratusan triliun? Bagaimana cara Ayatollah ini mengelabui rakyat Iran? Bayangkan di saat rakyat Iran kesusahan, di saat pedagang lagi kesusahan, di saat masyarakat Iran sekarang kelaparan, menjerit krisis di mana-mana. Sementara dia pergi ke Rusia bawa duit ratusan triliun, guys. Wow, luar biasa. Kemudian Donald Trump mengancam Ayatollah kalau dia macam-macam, kalau dia tidak bisa memulihkan yang namanya para demonstran sekarang ini yang terjadi di Iran, kalau Ayatollah ini gagal mengatasi yang namanya krisis ekonomi yang ada di Iran, maka Donald Trump mengancam akan menculik Ayatollah sampai ke Rusia sekalipun. Donald Trump mengatakan seperti itu. Jadi sekarang ini sudah ada semacam operasi rahasia untuk menculik Ayatollah dari Rusia. Kita tahu bersama bahwa Donald Trump dengan Putin itu berteman baik. Ya bisa aja ya kan, dikasih akses untuk menculik Ayatollah. Jadi Ayatollah sekarang ini sudah ketar-ketir guys. Kemudian tidak hanya itu, Australia mengumumkan supaya masyarakat Australia yang ada atau warga negara Australia yang ada di Iran segera pulang kampung. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena Australia sudah mengetahui bahwa demo yang ada di Iran ini bukan demo sembarangan. Sementara warga Konoha mengatakan bahwa demo yang ada di Iran ini hanya hoax gitu ya, editan, AI gitu ya. Banyak warga Konoha yang tidak percaya bahwa di Iran sekarang sudah porak-poranda. Ya, banyak yang mengatakan bahwa saya cuma hoax gitu ya. Padahal pada faktanya mereka nggak rela gitu ya. Negara idola mereka yaitu Iran yang mereka bangga-banggakan hancur lebur berantakan. Mereka tidak mengakui bahwa negara agama seperti Iran ini, negara yang mengandalkan agama, yang berlandaskan agama, yang sok-sokan ya mengambil landasan agama, padahal korup juga ya. Mereka gengsi mengakui bahwa Iran itu porak-poranda. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu susah banget gitu ya, jujur ya, susah banget mengakui bahwa Iran itu negara gagal. Kemudian, bagaimana strategi daripada Donald Trump menculik Ayatollah? Apa akan dilakukan seperti yang terjadi di Venezuela? Kemudian dari mana duit daripada Ayatollah ini bisa sampai ratusan miliar? Dari mana? Apakah ini mencuri? Apakah ini menggarong? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ayatollah adalah salah satu pemimpin paling korup sedunia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia punya harta ratusan miliar, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan dari mana harta tersebut. Ya, ketika diaudit oleh KPK, ya, KPK yang ada di Iran maksudnya, bukan yang ada di Konoha ya. Ayatollah tidak bisa memberikan penjelasan dari mana duitnya berasal. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Ayatollah ini mengelabui masyarakat Iran? Bagaimana cara dia membodoh-bodohi masyarakat Iran? Yang pertama itu, dia mengatakan bahwa dialah perwakilan Tuhan di Iran. Dia adalah perpanjangan Tuhan di Iran. Jadi kalau ada pemimpin yang mulai ya bawa-bawa Tuhan ya, maka hati-hati, ini adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa dia mengandalkan Tuhan gitu ya untuk mengelabui masyarakat Iran? Apa alasannya? Supaya masyarakat Iran itu ya terlalu banyak komplain. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, ada yang kritik misalnya nih masyarakat Iran, maka Ayatollah akan mengatakan, kalau lu komplain sama gua, maka yang lu komplain itu adalah Tuhan. Kalau lu ngelawan sama gua, maka yang lu lawan itu adalah Tuhan. Jadi dia mengatakan dirinya adalah Tuhan, sementara dia lari terbirik-birik ke Rusia. Kalau dia dilindungi oleh Tuhan, ya, dilindungi oleh Allah, kenapa dia harus lari ke Rusia? Kenapa dia harus lari ke negara lain gitu ya? Kenapa harus ngumpet gitu? Ya kalau dilindungi oleh Tuhan, kenapa nggak santuy aja ya kan?
Kenapa nggak santai aja gitu seperti Maduro, presiden Venezuela ya kan, diam-diam tiba-tiba diseret dari tempat tidur ya, tiba-tiba dibawa ke Amerika ya kan, tanpa mengurus paspor ya kan, langsung diseret ke Amerika. Luar biasa ya. Kemudian bagaimana cara Ayatollah ini mengakuisisi aset-aset daripada Iran menjadi miliknya. Jadi biasanya dia mendirikan yang namanya semacam yayasan fiktif. Jadi Ayatollah ini buat semacam yayasan fiktif. Kemudian ya yayasan fiktif ini dibikin seolah-olah yayasan ini ada pengeluaran gitu ya, pengeluaran yang sangat urgent sekali ya. Kemudian aset-aset negara itu perlahan-lahan dialihkan ke yayasan fiktif ini. Jadi Ayatollah ini punya yayasan guys yang dikelola oleh keluarganya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa elit Iran ataupun masyarakat Iran itu tidak mau komplain gitu? Apa alasannya? Alasannya karena Ayatollah ini mengatakan, kalau lu komplain gua, yang lu komplain itu adalah Tuhan. Jadi Ayatollah ini bawa-bawa Tuhan untuk apa? Untuk mengelabui masyarakat Iran. Bayangkan, masyarakat Iran sekarang lagi susah-susahnya. Masyarakat Iran sekarang terpuruk ya. Bahkan pedagang sekalipun sekarang sudah menjerit. Tapi dia masih sempat-sempatnya bawa duit ratusan triliun ke eh, Rusia. Dan Rusia dengan senang hati. Kenapa Rusia dengan senang hati? Karena Ayatollah akan dipalak oleh Rusia. Ya, minimal 10 triliun atau 100 triliun akan ini ya, akan dapat penghasilan dari Ayatollah. Putin sendiri pun tidak mungkin memberikan perlindungan perlindungan terhadap Ayatollah kalau gratis. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Pasti ada harganya. Jadi itulah bodohnya masyarakat Iran sekarang ini. Mereka mengaung-aungkan yang namanya Ayatollah, mengaung-aungkan yang namanya pemimpin spiritual mereka. Padahal pemimpin spiritual mereka membodoh-bodohi gitu ya, tidak memberikan fakta yang sebenarnya. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Bagaimana dengan Konoha? Apakah ada pemimpin seperti ini di Konoha? Ada banyak. Di Konoha itu ada organisasi yang sangat-sangat kebal hukum. Organisasi yang sangat-sangat tidak bisa disentuh ya. Kalau anggota daripada organisasi ini melakukan kejahatan, ya, korupsi dan sebagainya, nggak bakal bisa kesentuh. Dan organisasi ini seperti mendirikan negara di dalam negara. Inisialnya M ya, akhirnya I ya. Mungkin Anda sudah tahu ya apa yang saya maksud. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau ada organisasi bawa-bawa Tuhan, ini sangat berbahaya sekali. Itulah alasannya kenapa Eropa itu memisahkan antara agama dengan negara. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak ada pemimpin yang bawa-bawa agama. Dulu sudah pernah terjadi di Eropa seperti ini guys. Cuman kita aja yang malas membaca. Di Prancis sudah ada seorang raja mengatakan bahwa saya adalah utusan Tuhan, bernama Raja Louis. Jadi di Prancis itu ada seorang raja bernama Raja Louis. Dia mengatakan, saya adalah perwakilan Tuhan. Kepala saya ini adalah kepala perwakilan Tuhan. Kalau Anda mau melawan saya, berarti Anda melawan Tuhan. Dan pada akhirnya Raja Louis ini tumbang juga. Itu artinya Eropa sampai sekarang masih mengingat sejarah itu, sejarah revolusi Prancis. Makanya orang Eropa itu nggak percaya kalau ada pemimpin seperti Ayatollah. Malah diketawain. Cuman di Konoha ya, dan di Iran yang masih mengaungkan pemimpin yang bawa-bawa Tuhan. Nggak ada itu guys ya. Please deh, kalau ada pemimpin yang mengatakan bahwa saya adalah perwakilan Tuhan ya, dia membawa nama-nama Tuhan, nggak ada, itu cuma bohong gitu ya. Itu cuman strategi licik gitu. Kenapa hal ini dilakukan? Apa alasannya? Saya tidak menyalahkan masyarakat Iran di sini ya. Saya tidak menyalahkan masyarakat Konoha ya. Tapi ini kelicikan daripada pemimpin itu sendiri karena dia melihat bahwa masyarakat Iran itu banyak yang mabuk agama ya. Kalau sudah berhubungan dengan agama, kalau sudah berhubungan dengan Tuhan, maka otaknya akan koslet ya. Otaknya akan beku ya. Sama seperti di Konoha. Di Konoha juga seperti itu. Mau gelarnya profesor, mau doktor, kalau sudah berhubungan dengan agama, maka otaknya beku. Ya, itulah alasannya kenapa Ayatollah menggunakan dalil-dalil ayat kitab suci. Kemudian dia menggunakan yang namanya agama dan Tuhan. Di Konoha juga seperti itu. Kalau ada pemimpin yang bawa-bawa agama, maka seorang profesor sekalipun, dokter sekalipun, secerdas apapun itu, maka otaknya akan beku, ya, akan freeze. Kenapa bisa seperti itu? Karena bawa-bawa agama.
Karena dari kecil kita itu diajarkan ya. Gini guys ya, kenapa warga Konoha dan warga Iran itu kalau sudah berhubungan dengan agama itu otaknya akan buku? Karena dari kecil kita itu sudah dilandasi oleh agama. Ya, dari kecil kita sudah diajari dengan agama. Beda dengan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu mereka tidak diajarkan agama waktu kecil. Yang diajarkan itu apa? Yang diajarkan itu sains, kemudian filsafat. Baru setelah itu agama. Sementara Konoha dan Iran itu sama. Kecil dikasih landasan agama, kemudian dikasih sains ya. Walaupun banyak yang menolak ya, menolak belajar sains. Kenapa? Karena sudah kepalang belajar tentang agama. Kalau sudah kepalang belajar tentang agama itu, maka dia akan malas belajar sains. Itu biasanya. Karena apa? Karena dia sudah fokus pada akhirat gitu ya. Fokus pada akhirat, 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 akhirat terus ya. Sehingga apa? Sehingga sains tertinggal ya. Kemudian filsafat diharamkan. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu filsafat diharamkan. Sementara di Eropa itu filsafat itu sama halnya dengan belajar agama. Cuman kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikatakan ateis. Enggak, saya enggak ada urusan dengan ateis, enggak ada urusan dengan PKI, enggak. Ya, saya hanya membeberkan gitu, menyadarkan yang nonton video ini kalau ada pemimpin yang bawa-bawa agama itu sangat berbahaya sekali. Pemimpin yang bawa-bawa Tuhan itu sangat berbahaya sekali. Makanya Konoha itu harus sekuler ya, memisahkan antara negara dengan agama. Supaya apa? Supaya jangan ada pemuka agama itu yang bawa-bawa Tuhan gitu ya. Kalau ada pemuka agama yang bawa-bawa Tuhan, maka akan terjadi pemimpin seperti Ayatollah ya. Dia akan korupsi gila-gilaan. Nggak ada yang komplain itu karena apa? Karena takut ya. Takut nanti kualat gitu ya. Takut nanti diajab sama Tuhan ya. Takut nanti masuk neraka. Jadi ditakut-takuti oleh neraka. Kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Jujur dari hati saya yang paling dalam. Kalaupun surga itu ada, ya, saya tidak mengatakan bahwa surga itu tidak ada ya. Kalaupun surga itu ada, nggak mungkin Tuhan memasukkan koruptor ke surga. Nggak mungkin. Tuhan macam apa yang memasukkan seseorang itu koruptor? Tuhan macam apa? Emang Tuhan itu preman? Hanya memasukkan kaum-kaum tertentu ke surga gitu ya. Kalau lu masuk agama tertentu masuk surga, emang Tuhan itu preman? Emang Tuhan itu maha preman? Preman itu namanya, ya kan? Rasis itu namanya, ya kan? Nggak mungkin kalau Tuhan itu waras, nggak mungkin Tuhan itu memasukkan seorang ayatullah ke surga. Dia sudah korupsi, ya, sudah menyengsarakan rakyatnya, masa masuk surga, ya. Kemudian pemuka-pemuka agama juga kan sering mengklaim bahwa saya adalah perwakilan Tuhan. Oh, kalian tuh masuk neraka. Ya, cuma saya masuk surga. Banyak tuh ya pemuka agama yang berkhotbah seperti itu. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat logical fallacy ya. Banyak pemuka agama di Konoha itu bicara tentang surga, bicara tentang neraka, tapi dia nggak pernah pergi ke surga, nggak pernah pergi ke neraka, ya kan. Jadi menurut saya pribadi ini pembohongan struktural ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Disclaimer on ya. Nggak ada hubungannya dengan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu ya, sengaja memanfaatkan ini ya, karena kita kalau berhubungan dengan agama itu kita terdoktrin gitu ya, otak nalar kita itu langsung mati ya, dan ini dimanfaatkan sehingga pemuka-pemuka agama di Konoha itu merajalela gitu ya. Mereka ngata-ngatain kita masuk neraka, padahal belum tentu neraka ada atau tidak ya kan, belum terbukti secara ilmiah ya. Jadi kalaupun surga itu ada, kalaupun neraka itu ada, yang duluan masuk neraka itu ya pemuka agama yang jolim ya, pemuka agama yang korupsi, yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya gitu ya, yang bodoh-bodohin umat. Mereka lah yang sebenarnya yang disebut dengan anjing-anjing neraka ya. Jadi please lah sama yang nonton video ini, kalau kita menjadi negara maju itu kesampingkan dulu deh agama ya. Bukan berarti saya mengatakan jangan beragama ya. Kesampingkan dulu gitu. Itu dulu yang pertama landasannya ya. Karena di Iran itu ya, pemuka-pemuka agama di Iran itu mereka memuja-muji seorang ayatullah. Kenapa pemuka-pemuka agama di Iran itu memuji ayatullah? Karena mereka dapat jatah. Ya, jadi ini sangat struktural sekali ya, sangat masif sekali. Mereka menyembah-nyembah ayatollah itu ya. Karena pemuka agama di sana dapat jatah, dapat duit miliaran ya, hasil dari minyak. Ya, sehingga mereka ya diam aja gitu. Mereka mendukung ayatollah ya, sementara rakyat di bawah menderita. Ya. Jadi pemuka agama dan pemimpin itu sangat berbahaya kalau bawa-bawa agama guys ya. Please lah. Kita sebagai kaum intelektual ya, makanya saya bikin channel ini namanya kaum intelektual. Itu bukan saya yang intelektual, tapi Anda yang intelektual ya. Banyak yang mengatakan bahwa kamu intelektual. Enggak, saya enggak intelektual. Yang intelektual itu Anda.
Bahkan kalau Anda jeli, saya lebih sering bertanya daripada memberikan jawaban, guys. Kalau Anda jeli, saya tuh sering bertanya. Berarti yang pintar itu Anda yang nonton video ini, bukan saya, ya. Anda yang lebih cerdas dari saya. Kenapa? Karena adalah kaum intelektual yang sebenarnya. Saya hanya admin daripada kaum intelektual, bukan intelektual itu sendiri, ya. Kemudian, kenapa warga Australia disuruh pulkam dari Iran? Apa alasannya? Karena intelijen-intelijen daripada Australia, ya, pemerintah Australia itu sudah mencium ternyata ada terjadi yang namanya porak-poranda di Iran, ya. Sudah mencium bahwa akan ada yang namanya kejadian atau tragedi yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga masyarakat Australia itu disuruh pulang ke Australia. Karena Australia, Amerika, kemudian Israel itu kan masih kocok-kocokan, ya. Antara intelijen mereka sudah ini ya, sudah ngasih informasi, ya, bertunggal informasi, ya. Ditambah dengan rencana Donald Trump mencuplik Ayatollah, ya. Jadi walaupun Ayatollah pergi ke Moskow, ke Rusia, maka tidak tertutup kemungkinan Ayatollah ini akan dijadikan seperti presiden Venezuela, akan diculik, guys, ya. Akan diculik mentah-mentah. Ya, kemudian bagaimana dengan Donald Trump? Apakah Donald Trump itu serius? Ya, kalau saya perhatikan Donald Trump itu adalah orang yang serius. Dia tidak pernah main-main dengan keputusannya. Kalau dia ngomong A, biasanya akan dilaksanakan A. Kalau dia ngomong B, akan dilaksanakan B. Kemudian Donald Trump ini kalau saya perhatikan beda dengan pemimpin Amerika sebelumnya. Saya melihat Donald Trump ini, ya, lebih berpihak pada agama Kristen kalau saya perhatikan, ya. Dia lebih mendukung agama Kristen. Dia lebih pro terhadap agama Kristen. Dia pernah mengatakan, jemaat atau warga atau orang yang sering dibully itu adalah orang Kristen. Donald Trump pernah mengatakan seperti itu, ya. Jadi sekarang eranya agama Kristen bangkit lagi kembali, ya. Tapi disclaimer on, ya, saya tidak sedang berpihak pada agama Kristen, ya. Pada faktanya seperti itu. Donald Trump ini adalah orang yang sangat-sangat rajin berdoa, orang yang sangat-sangat rajin beribadah, orang yang sangat-sangat rajin baca kitab suci. Bahkan kemana-mana dia bawa Bible. Itulah alasannya kenapa Donald Trump ini dekat banget dengan presiden daripada Israel. Makanya Donald Trump ini dekat banget dengan Netanyahu. Kenapa? Karena Donald Trump ini sangat-sangat religius sekali, ya, sangat-sangat rajin berdoa. Bahkan ketika dia lepas dari kejadian tragedi kemarin waktu dia kampanye, dia bersyukur pada Tuhan. Dia mengucapkan thanks God. Jadi walaupun Amerika ini negara sekuler, ya, pada faktanya, pada kenyataannya mereka banyak yang sangat religius. Bahkan Donald Trump itu, ya, menyarankan siswa-siswa di sekolah di Amerika itu untuk beribadah, ya, sebelum masuk ruangan beribadah dulu. Ya, kemudian kabinet-kabinetnya juga sebelum melakukan meeting, rapat dan sebagainya, berdoa dulu, ya. Tapi nggak dipaksa. Walaupun di Amerika sana itu banyak orang yang sekuler, ya, banyak orang yang teis, agnostik, ya. Nggak jadi masalah, ya, nggak seperti di Konoha, ya. Di Konoha itu kan kalau misalnya ada orang yang berpandangan beda, ya, misalnya ateis, agnostik, maka akan dicap negatif. Saya juga bingung, ya, kenapa sih warga Konoha itu kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya agnostik, saya ateis, itu dianggap agnostik atau ateis ini sesat gitu, ya. Kenapa sih seperti itu? Jadi kita itu berpikir bahwa ateis, agnostik itu jahat gitu, ya, bunuh-bunuhin orang gitu, padahal kan enggak juga, ya. Justru negara-negara paling maju di dunia itu, paling jujur di dunia itu seperti Swiss, Finlandia, Norwegia dan sebagainya, mereka rata-rata agnostik, rata-rata ateis, ya. Justru kalau saya perhatikan tuh, justru agnostik dan ateis itu paling manusiawi. Mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk ateis atau agnostik, ya. Karena ateis dan agnostik itu nggak munafik, ya, nggak bawa-bawa Tuhan gitu, ya. Kalau kampanye mereka nggak bawa-bawa Tuhan, ya. Ya, kalau mereka berbohong nggak pernah mengatakan, ya, sumpah demi Allah nggak pernah. Sumpah demi Allah saya bukan pencurinya, padahal bisa aja dia yang mencuri, ya kan. Kalau di luar negeri nggak ada seperti itu, ya. Kalau ada orang ngomong seperti itu pasti diketawain. Jangan bawa-bawa Tuhan. Kalau lu melakukan kesalahan jangan bawa-bawa Tuhan gitu. Ya, itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar.
Apakah negara yang religius seperti Konoha itu, negara si paling rajin beribadah, berdoa seperti Konoha itu lebih jujur daripada negara-negara yang terus terang mengatakan dirinya agnostik atau ateis? Bagaimana pendapat Anda? Selain itu, anehnya pemimpin spiritual Iran, Ayatollah ini, dia mengatakan sebenarnya yang menjadikan Iran itu chaos, ya, seperti sekarang porak-poranda, banyak orang demonstran itu diprovokasi oleh Amerika dan diprovokasi oleh Israel. Selalu menyalahkan pihak ketiga, nggak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Harusnya pemimpin spiritual Iran ini, Ayatollah ini, harus menyalahkan dirinya sendiri. Kalau misalnya nih, misalnya ya, Amerika itu memprovokasi misalnya manas-manasi misalnya, ngompor-ngomporin misalnya, atau Israel misalnya, manas-manasi atau ngompor-ngomporin pihak ketiga misalnya. Tapi kan permasalahannya kan kalau misalnya ekonomi Iran itu bagus, mereka sejahtera, makmur dan sebagainya, seperti masyarakat Amerika atau seperti masyarakat, Israel, maka mereka nggak mau dikompor-kompori, nggak mau dipanas-panasi. Wong pemimpinnya adil kok, iya kan? Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi, yang namanya unsur pihak ketiga? Caranya itu, ya kita harus mensenjatakan rakyat gitu. Ayatollah ini kan nggak tahu diri gitu, dia tidak mensenjatakan rakyatnya, lalu dia menuding pihak ketiga, "Oh ini karena Amerika, oh ini karena Israel, oh ini karena negara lain." Harusnya selesaikan dulu ya masalah inflasi. Kan permasalahan utamanya itu kan karena krisis ekonomi. Itu dulu yang diselesaikan, bukan menyalahkan Amerika, menyalahkan Israel. Ngaco ya. Menurut saya ini pemikiran yang sangat ngaco sekali ya. Menurut kalian gimana? Ya. Gini guys ya, bagaimana caranya supaya negara itu nasionalis, bagaimana supaya negara itu bangga terhadap negaranya, bagaimana supaya masyarakat kita itu bangga terhadap negara kita. Caranya itu sangat simpel sekali. Contoh misalnya kita ambil, contoh seperti Konoha, ya. Bagaimana caranya supaya Konoha ini nasionalis gitu, masyarakatnya itu setia dan lain sebagainya gitu ya, setia terhadap negara kita gitu. Bagaimana caranya itu masyarakat harus makmur, harus adil gitu. Tidak ada yang namanya krisis ekonomi ya, tidak ada yang namanya kesengsaraan dan lain sebagainya ya. Pokoknya pemimpin harus adil. Ada masalah diselesaikan, nggak seperti di Konoha ya kan, ada masalah dijamin sama pemerintah. Jadi bagaimana supaya kita ini menjadi negara kuat ya, tidak bisa diprovokasi oleh pihak ketiga, misalnya Amerika misalnya, atau Israel misalnya, tidak mau dikompor-kompori. Ya kita harus sejahtera dulu ya, kalau kita sejahtera terus dikompor-kompori sama Amerika, ya kita direkrut jadi agen-agen Amerika, maka ya pasti ada yang mau dong ya, karena apa? Karena kurang sejahtera. Jadi strateginya itu ya harus mensejahterakan rakyat gitu ya. Kalau rakyat sudah sejahtera maka otomatis ya kita bangga dengan negara kita gitu. Apakah warga Konoha bangga dengan negaranya? Enggak. Malah banyak kalau saya perhatikan ya, ada meme di media sosial, meme yang mengatakan seperti ini, "Hidup cuma sekali, malah jadi warga negara Indonesia." Nah, kenapa ada kalimat seperti ini? Karena mereka nyesel lahir di Indonesia. Itu kalau boleh jujur ya. Cuman kan orang yang jujur ya susah ya, susah banget kita menerima orang jujur, dimusuhi gitu. Sama seperti Amerika, kenapa Amerika itu bangga, kenapa masyarakat Amerika itu bangga dengan Amerika, kenapa? Karena mereka sejahtera, karena mereka makmur. Ya, Israel misalnya, kenapa Israel itu bangga jadi negara Israel? Karena mereka sejahtera, karena mereka makmur. Singapura misalnya, kenapa mereka bangga menjadi negara Singapura? Kenapa banyak warga Konoha pergi ke Singapura? Kenapa? Karena di Singapura itu makmur, masyarakatnya makmur, diperhatikan gitu, disiplin. Ya, bagaimana dengan Konoha? Konoha itu masih sibuk dengan urusan menghafal, ya agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Masih sibuk dengan gotok-gotokan, ya gotokan izin rumah ibadah. Apa hukumnya berak sambil baca kitab suci? Apa hukumnya kencing sambil baca kitab suci? Apa hukumnya? Aduh, apa hukumnya kalau istri pengen dimadu? Aduh, itu terus yang dibahas-bahas. Pemuka agama di Konoha. Kapan majunya coba ya? Aduh, kacau ya.
susah yang ngomongin sama pemuka agama di Konoha. Kalau kita kritik pemuka agama di Konoha supaya khotbah mereka itu berkualitas, supaya bahas tentang kemajuan teknologi, supaya bahas tentang kemajuan bangsa, maka kita akan dikatain, kamu sesat, kamu anti agama, kamu kritik Tuhan." Ya, susah ya bagi negara yang suka bawa-bawa agama. Oke, sekian video, terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.